Apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH? Nah, menurut saya berkaitan dengan makna filosofi implementasi tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini belum sepenuhnya tercapai di Indonesia karena masih banyak kekayaan alam Indonesia yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh negara Indonesia sendiri. Terlebih lagi masih banyak kekayaan alam Indonesia yang digunakan oleh negara luar. Dalam hal ini penambangan-penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan luar, contoh saja PT Freeport yang melaksanakan pertambangan di Papua. Dan juga berkaitan dengan apakah ada jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang. Ya, tentu tidak akan ada jaminannya jika eksploitasi sumber daya alam itu terus-menerus dilaksanakan di negara Indonesia. Tentunya tidak ada jaminan lagi bagi generasi akan mendatang untuk merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Jika kita tidak memperkuat peraturan dan juga tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik, maka otomatis tidak akan ada jaminannya bagi kehidupan generasi akan datang berkaitan dengan sumber daya alam. Tentunya mereka tidak akan merasakannya sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia? Ya, menurut saya ini tidak menjamin bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung dengan baik di Indonesia. Memang jika dilihat dari undang-undangnya telah mengatur dengan sedemikian rupa dan dengan sebaik mungkin berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Namun dalam hal ini ada indikator penghambat berjalannya penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia, yaitu yang paling besar adalah dari sisi penegak hukumnya. Aparatur negara yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Masih banyak terdapat aparatur negara yang melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang. Dalam hal ini yang paling biasa dilihat adalah soal suap menyuap. Orang-orang yang menebang hutan sembarangan dapat menyuap oknum-oknum tertentu, yaitu dalam hal ini aparatur negara, untuk dapat menebang hutan dengan sebebas-bebasnya. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa hambatannya adalah aparatur negara itu sendiri yang mana belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan menurut saya harus dilakukan seleksi yang lebih baik lagi agar aparatur negara, oknum-oknum yang melaksanakan tugas negara ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu persoalan yang sering dialami oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, di mana banyak masyarakat yang dalam hal ini ingin menegakkan hukum lingkungan dengan cara menuntut beberapa perusahaan karena telah melanggar Undang-Undang PPLH dan telah merusak lingkungan hidup, seringkali mendapatkan tuntutan balik dari perusahaan yang dituntutnya. Kemudian pertanyaannya, apakah faktor yang menyebabkan sampai hal tersebut terjadi? Ya, menurut saya
faktor yang paling menyebabkan hal itu terjadi karena memang Indonesia adalah negara hukum, di mana dalam hal ini pihak pribadi dan juga badan hukum berhak atas suatu perlindungan hukum dan berhak untuk membela dirinya. Maka dalam hal ini perusahaan-perusahaan melakukan hal tersebut karena mereka rasa mereka mampu untuk membela dirinya. Apalagi dalam hal ini mereka tentunya memiliki supremasi yang lebih daripada masyarakat yang menuntut perusahaan itu. Dan apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia? Ya, tentu ada. Masyarakat dapat mengadukan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dapat membantu dalam hal penyelesaian sengketa ini, atau juga dapat dilakukan lewat mediasi dengan perusahaan untuk membahas masalah tentang pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apakah yang harus dilakukan perusahaan jika AMDAL-nya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah? Yang pertama yang harus diketahui bahwa untuk pembuatan AMDAL sendiri itu harus sesuai dengan RT RW, dan jika tidak sesuai maka AMDAL tersebut harus ditolak. Nah, jika dilihat dari apakah yang harus dilakukan oleh perusahaan jika AMDAL-nya bertentangan dengan RT RW, tentunya perusahaan harus kembali mengkaji AMDAL-nya dan melakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan RT RW agar masyarakat setempat tidak akan merasa resah berkaitan dengan kehadiran perusahaan di daerahnya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability menurut pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009? Nah, yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak menurut pasal ini adalah setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan kering atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Nah, contohnya di sini yaitu di mana saat satu perusahaan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu pengerusakan lingkungan hidup, misalnya saja membuang limbah sembarangan di laut misalnya, dan menyebabkan ikan-ikan di pantai mati atau melarikan diri dari situ, kemudian mengakibatkan kerugian pada para nelayan yang melaksanakan kegiatan mencari nafkah di tempat tersebut. Maka dalam hal ini pihak perusahaan harus melakukan ganti rugi terhadap nelayan yang merasa rugi karena ia tidak dapat lagi menangkap ikan di daerah tersebut dan memiliki tanggung jawab untuk membersihkan kembali limbah yang telah ia buang di laut tersebut supaya ekosistem di dalam laut tersebut kembali berjalan dengan baik lagi, dan juga para nelayan dapat kembali beraktivitas mencari nafkah di laut yang telah ia buang limbah tersebut. Apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini, the precautionary principle dalam hukum lingkungan, dan apakah acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini ini? Nah, dalam pasal 2F Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian. Nah, penjelasan pasal 2F Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2019 menyatakan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian
adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah minimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini juga dibahas dalam "21 Prinsip Deklarasi" di Stockholm tahun 1972 dan prinsip kedua Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992. Nah, dua-dua ini juga membahas tentang prinsip pencegahan dini yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini acuan yang dipakai yaitu tadi Undang-Undang PPLH tahun 2009 dan juga Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan juga Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992.